kedatangan Paus Fransiskus, terutama setelah begitu datang dia sudah menyajikan satu gambaran kesederhanaan ya. Di saat yang sama kemarin kita juga baru mendengar Kaisang menggunakan ya pesawat pribadi yang sangat mewah, ya harganya juga miliaran kalau sewa gitu ya. Dan sekarang setelah ramai dibahas Kaisang hilang. Apakah di Vatikan gitu ya, nggak ada korupsinya? Oh ada. Kita boleh cek kok. Beberapa skandal kasus korupsi selain skandal yang lain. Vatikan itu paling sering digoyang itu 2 skandal besar, Mas. Satu adalah skandal korupsi, 2 skandal pedofilia. Paus memecat sejumlah uskup, Mas, gitu ya. Ketika uskup itu melakukan penipuan, fraud, dan korupsi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama, program buka kartu. Paus Fransiskus menyajikan kesederhanaan, Kaisang Pangarep menyajikan kemewahan. Nah, ini dua hal yang sangat kontras yang kita lihat akhir-akhir ini menjadi ya isu, diskusi ya, bahan bercandaan juga di media sosial. Dan kita tahu Kaisang dan Paus tentu nggak bisa disejajarkan gitu, karena yang satu adalah tokoh dunia gitu ya, pemimpin umat Katolik sedunia yang kebetulan hadir di Indonesia dalam sebuah kunjungan yang sangat ditunggu-tunggu tentu oleh umat Katolik dan warga negara Indonesia, karena sudah rencananya ditunda selama kira-kira 3 tahun ya karena pandemi COVID. Nah, kok kebetulan gitu ya di saat yang sama baru saja kita membahas ya aspek yang sangat mendasar dari bagaimana seorang anak pejabat, anak presiden gitu ya, itu mestinya punya behavior yang baik ya, terutama dari aspek kesederhanaan yang itu sayangnya tidak ditunjukkan oleh Kaisang. Bahkan sampai hari ini katanya KPK mencari-cari Kaisang tapi belum ketemu tuh gitu. Makanya kemudian ada beredar beberapa flyer ya yang ditempel di tiang-tiang listrik ya, mencari Kaisang gitu. Nah, ini kan sebenarnya sarkasme yang muncul dari warga masyarakat yang geram dengan perilaku itu gitu. Sebelum kita mulai, kita ucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya ke Indonesia. Semoga kedatangannya juga akan memberikan kedamaian ya dalam hubungan antar manusia, antar warga, bukan hanya antar suku di Indonesia, bukan hanya antar agama di Indonesia, tapi juga antar negara dalam hal ini. Nah, untuk membahas soal sisi-sisi kesederhanaan yang sudah ditunjukkan oleh Paus saat tiba di Indonesia kemarin, hari ini gitu ya, kita akan membahasnya dengan Mas Wawan Suyatmiko. Mas Wawan ini adalah Wakil Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, yang kebetulan juga adalah bagian dari umat Katolik di Indonesia yang tentu juga akan hadir mungkin ya dalam misa yang akan diselenggarakan Kamis besok. Kita sapa dulu Mas Wawan. Mas Wawan, apa kabar? Selamat malam Mas Adnan, selamat malam para pemirsa semuanya di Satu Visi Utama. Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Mas Adnan gimana? Sehat semua juga? Alhamdulillah sehat. Kita turut senang ya dengan kedatangan Paus Fransiskus, terutama setelah begitu datang dia sudah menyajikan satu gambaran kesederhanaan ya. Naik pesawat komersil ya. Tentunya artinya dia juga harus merasakan hal yang sama dengan warga yang lain gitu ya, yang mungkin statusnya jauh sekali dibandingkan Paus gitu. Kemudian dari bandara juga dijemput hanya dengan Kijang Innovazenix. Ini Kijang Innovazenix ya. Bahkan belum sampai levelnya Toyota Foxy gitu ya, kalau kita ngomong soal merek mobil gitu ya. Toyota Foxy ini masih di bawah misalnya Alphard yang menjadi kendaraan ya para pejabat kita selama ini gitu. Di saat yang sama kemarin kita juga baru mendengar Kaisang menggunakan ya pesawat pribadi yang sangat mewah, ya harganya juga miliaran kalau sewa gitu ya. Dan sekarang setelah ramai dibahas Kaisang hilang. Mas Wawan, Kaisang di mana sebenarnya? Kok tiba-tiba hilang sementara KPK ini nyarinya juga katanya sampai hari ini nggak ketemu gitu. Nah itu bisa dibantu nggak? Kaisang ada di mana?
Kayaknya harus menghidupkan lagi akun Kaskus Raka Gunarli Fufu Fafa itu yang tahu aja gitu ya. Karena yang cukup menjadi pembela utama keluarga Jokowi kan si @Raka Gunarli @Fufu Fafa, Mas. Jadi mungkin tanya gitu ya ke Fufu Fafa itu seperti apa. Iya. Karena ya penting juga itu, Mas. Mas Wawan, Iya. KPK ini kan nyari gitu ya, sesuatu yang kayaknya nggak selevel lah, ya nggak kelas ya bagi KPK kalau kemudian ngomong ke publik lagi nyari Kaisang nggak ketemu gitu. Apalagi dulu nyari koruptor yang kabur ke Kolombia saja bisa dapet tuh. Ya. Ya apalagi misalnya seorang tokoh yang terkenal ya, meskipun masih muda gitu, ada Kaisang di situ gitu. Ini serius nggak sih KPK sebenarnya? Atau itu hanya gimmick aja, Ya. mereka mau klarifikasi gitu? Ya kalau saya sih melihatnya gini, Mas Atan ya, ini terlepas dari itu gimmick atau serius, tapi yang jelas hari ini KPK nggak bisa dihindari ketika mereka melakukan excusing gitu ya. Artinya itu banyak alasan aja, apologi aja kalau mereka nggak bisa nyari Kaisang. Karena nggak mungkin lah seorang public figure yang nyewa pesawat jet pribadi gitu ya, nggak ketahuan kemana gitu ya. Saya kira netizen lebih cerdas lah, kemarin teman-teman di koalisi masyarakat sipil macam Tren Asia aja bisa kok ngelacak pesawatnya milik siapa, masa KPK yang punya resource lebih nggak bisa gitu ya. Tetapi kan hari ini juga dalam tanda petik kita nggak punya lembaga, dalam tanda petik lembaga resmi negara ya Mas, yang bisa diandalkan untuk mencari putra mahkota ini gitu ya. Siapa mau ngadalin siapa? Polisi jelas nggak mungkin gitu ya. Apalagi kejaksaan hari ini atau badan intelijen gitu ya. Kan ya sebenarnya KPK ini bisa menjadi satu harapan gitu ya, atau masa ombudsman gitu kan, karena Kaisang bukan bagian dari pelayan publik gitu. Jadi agak sulit gitu ya. Nah, sehingga harusnya alih-alih KPK tadi membuat sejumlah excuse dan apologi, tetapi harusnya membuat satu bentuk gitu ya yang kiranya serius gitu. Apalagi tadi mungkin ada lagi lah excuse yang lain, kan Kaisang belum jadi koruptor. Jadi beda kasusnya ketika nangkap Nazarudin, Neneng DPO gitu ya. DPO dan sebagainya. Tapi kan faktanya ini bukan masalah kasus itu gitu ya, tetapi masalah sensitivitas sebuah lembaga anti korupsi gitu ya, yang di dalamnya di sini ada suspek gitu ya yang dilaporkan banyak masyarakat. Kan kita tahu juga Mas Adnan beberapa waktu lalu aktivis anti korupsi dan juga akademisi kalau nggak salah Pak Ubaidillah gitu ya melaporkan juga kan laporan dugaan kasus korupsi terhadap Kaisang dan Gibran gitu ya. Nah, artinya ini kan juga nggak ada follow up-nya nih sampai sekarang seperti apa. Bahkan kalau kita melihat hari ini gitu ya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden terpilih gitu ya. Artinya keseriusannya bisa dilacak dari situ gitu ya. Saya nggak mau bicara soal misalnya apakah KPK hari ini takut atau dibawa ke tiar rezim, itu secara undang-undang udah jelas gitu ya. Tetapi alih-alih harusnya dia memberikan jawaban yang enggak bersifat excuse gitu ya atau apologi, ya harusnya dia juga bilang aja bahwa ini bagian dari gratifikasi gitu-gitu ya. Terus kemudian apa sih susahnya gratifikasi gitu ya? Kan tinggal melaporkan saja gitu. Karena gratifikasi itu juga bukan berarti korupsi ya. Betul. Kalau memang gratifikasi nanti dinyatakan sebagai suap pasif dan aktif, tinggal itu diurus sebagai kasus korupsi. Tapi kan kewajiban melaporkan itu ada gitu. Nah kalau alasannya hanya karena sudah di luar kakaknya presiden gitu, jadi bukan bagian dari penyelenggara negara gitu ya. Ya saya kira ini yang menjadi tantangan besar gitu ya. Ya tapi mau nggak mau kan dia public figure yang juga menggunakan tadi misalnya sumber daya negara kan gitu. Karena apa? Dia ketua partai misalnya. Atau dulu misalnya ketika menjerat Surya Dharma Ali waktu Menteri Agama, atau yang karena dia Menteri Agama ya. Atau misalnya Roha Murzi gitu ya. Ketua P3 juga, dia nggak main di mana-mana gitu, dalam artian nggak jadi pejabat negara, tapi bisa gitu ya. Nah, sehingga artinya bahwa dalam hal ini ada kaitannya gitu. Nah, salah satu kelemahan kita Mas Adnan itu adalah bicara soal regulasi terkait dengan konflik kepentingan. Ada memang diatur di Undang-Undang Tipikor kita, tetapi kan itu satu pasal yang dia adalah spesifik konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan konflik kepentingan yang sifatnya baik itu aktual, potensial maupun persif, itu kan kita nggak punya nih aturan yang baku, kecuali
juga ada sedikit di undang-undang aparatur sipil negara gitu ya, atau administrasi pemerintahan. Nah itu ada memang ngatur. Tapi kan kalau kita bicara soal strictly ngomongin Undang-Undang 28 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, nah itu harusnya lokus itu masuk gitu ya, atau aktor ini harusnya masuk gitu ya, karena dia masih keluarga presiden. Sebenarnya kan nggak bisa dipisahkan juga siapa Kaisang dan siapa Jokowi ya. Betul. Meskipun sudah punya kakak masing-masing, karena Kaisang menikah, tentu Kaisang juga bukan siapa-siapa kalau bukan anak Jokowi. Gitu. Nah, saya mau bandingkan dengan ex-presiden Korea Selatan yang saya kira teman-teman netizen juga sudah yang jadi tersangka gitu ya. Betul, yang jadi tersangka ketika dia memberikan satu bantuan karpet merah gitu ya untuk menantunya. Nah di Indonesia menantunya udah jadi wali kota di Medan. Ya. Nggak ada apa-apa itu gitu ya. Ini bukan hanya mantu, anaknya ini. Nah anak justru sekarang malah jadi wakil presiden terpilih. Jadi komitmen itu saya kira beyond regulasi ya Mas Yadi. Jadi kalau KPK berpikirnya juga masih sangat teks oriented, tekstual, letterless ya nggak akan pernah. Ya kadang-kadang pendekatan tekstual itu kan untuk menghindari tanggung jawab saja. Betul. Mas Wawan, kita geser lagi ke kesederhanaan Paus Fransiskus ya. Kita tahu itu ditunjukkan dan masyarakat sangat sangat appreciate ya dengan sikap itu. Meskipun ada yang sangat mungkin berpikir ya dia kan tokoh agama, mestinya begitu, tokoh agama gitu ya, dimanapun gitu, mau agamanya apapun gitu. Tapi kadang-kadang itu kayak semacam sekedar pembenaran saja. Kalau yang lain itu nggak apa-apa bermewah-mewahan, kalau tokoh agama memang harus begitu. Nah dalam konteks strategi pemberantasan korupsi gitu ya, atau anti korupsi di Indonesia, kita kan juga tahu banyak pejabat negara yang akhirnya ketahuan di situ ada sesuatu setelah flexing ya. Flexing di sosial media, banyak beredar informasi mengenai hartanya yang ternyata kemudian tidak dilaporkan ke LHKPN gitu. Nah, apa sih yang jadi problem di Indonesia ini sehingga pejabat publik, anak-anaknya, keluarganya itu kok mudah sekali flexing ya, sementara di saat yang sama isu anti korupsi itu selalu dekat dengan hidup sederhana gitu. Ini gimana Mas Wawan menjelaskannya? Ya, pertama gini Mas Adnan, Paus yang hari ini Paus Fransiskus gitu ya, itu sebenarnya bukan hanya kepala dalam tanda petik dia pemimpin agama, pemimpin umat Katolik, bukan hanya itu, dia juga kepala negara loh Mas. Negara Vatikan. Ada negara Vatikan loh Mas, dan itu negara yang memang benar-benar diakui sebagai negara yang berdaulat, gitu ya. Nah, Vatikan juga mengutus duta besarnya di Indonesia gitu ya. Artinya apa? Ini negara yang berdaulat, berkuasa penuh gitu ya, sebagai sebuah negara entitas pemerintahan secara politik. Memang basisnya adalah teokrasi gitu ya, artinya karena memang negara Katolik, jadi memang hukum-hukum dalam ajaran Katolik gitu ya, atau kalau dalam Muslim disebut syariatnya ya memang menggunakan Katolik gitu ya. Tetapi sebenarnya begini Mas, apakah di Vatikan gitu ya nggak ada korupsinya? Oh ada, kita boleh cek kok beberapa skandal kasus korupsi selain skandal yang lain. Vatikan itu paling sering digoyang itu 2 skandal besar Mas. Satu adalah skandal korupsi, 2 skandal pedofilia, ya. Oke, kita lupakan pedofilia. Skandal korupsi itu ada Mas, gitu ya. Ada. Dan sikap Paus gimana? Cek aja berita terakhirnya aja. Paus memecat sejumlah uskup, Mas, gitu ya. Ketika uskup itu melakukan penipuan, fraud, dan korupsi, gitu ya. Itu komitmen pertama, gitu ya Mas. Itu komitmen pertama. Nah, kalau yang kedua adalah soal begini, Mas. Saya kira juga beberapa contoh yang di ajaran Muslim juga ada gitu ya. Kalau kita kan di Katolik mengenal sistem kolekte gitu ya. Jadi setiap minggu kita menyerahkan kolekte itu gitu ya ke satu kantong, nanti tinggal dibuka bersama tuh gitu ya. Dan dibuka bersama terus minggu depannya di Islam infak gitulah ya. Betul. Jadi kan seringkali tuh kalau misalnya Jumatan juga ngumumin kan, dapatnya seberapa. Sama Mas, kami di Katolik juga sama gitu. Dan laporan itu Mas memang secara profesional tidak diaudit
dan tidak diserahkan ke Roma, nggak ada. Tetapi bagian dari pertanggungjawaban publik sebagai salah satu bentuk salah satu bentuk menjaga moral, akuntabilitas dan menjaga moral kita gitu ya, untuk percaya kepada gereja itu sudah dilakukan gitu ya Mas ya. Nah sehingga itulah yang menjadi satu pesan bahwa segala sesuatu yang bahkan dalam tanda petik kita berikan ke Tuhan pun kita harus bisa dipertanggungjawabkan gitu Mas ya. Nah disitulah sebenarnya letak kenapa akuntabilitas tadi, transparansi itu sebenarnya sudah ada secara tidak langsung dalam tata kelola gitu ya gereja kita gitu ya. Ada nggak gereja yang korupsi? Ada Mas, banyak. Salah satunya kasus di Surabaya yang pendetanya divonis sampai 12 tahun. Memang tidak pakai undang-undang tipikor, tapi pakai penggelapan begitu ya, pasal penggelapan. KUHP ya. Betul. Nah, tetapi ada faktanya. Kenapa? Karena mereka tidak melaporkan gitu ya. Itu yang pertama Mas, jawaban sebagai paus yang dari sisi kepala negara dan wakil atau pemuka agama gitu ya. Yang kedua soal kesederhanaan gitu ya. Nah, hari ini Mas Adnan bisa cek gitu ya, ada salah satu akun di Instagram itu kalau nggak salah pastor apa gitu, @pastor apa gitu, itu menguliti gitu ya sejumlah pemuka agama terutama yang dari Kristen gitu ya, yang mereka gitu ya sering pamer atau flexing gitu terkait dengan misalnya jam tangan lah, jaket, baju yang dikenakan. Silakan cek, itu dikuliti benar-benar. Hedon, konsumtif gitu ya Mas ya. Nah, berbanding terbalik misalnya dengan pastor dari Katolik gitu ya, Katolik Roma. Kan pastor Katolik Roma ini memang dia ada beberapa janji suci yang dia harus ungkapkan gitu ya. Salah satunya adalah selibat gitu ya, artinya tidak menikah gitu ya. Nah, sekarang bayangkan Anda kalau tidak menikah ngumpulin harta buat siapa kan gitu. Nah, itu yang tidak terjadi juga di beberapa misalnya di beberapa kayak tadi di Kristen Protestan gitu ya, karena pastor boleh menikah gitu ya. Nah, dari situ aja kita tahu gitu ya, ada sejumlah di dalam selibat itu ada sejumlah kaul yang harus disampaikan gitu ya. Kaul kemiskinan itu menjadi salah satunya, kaul kesetiaan gitu ya. Nah, kesetiaan terhadap gereja, terhadap agama, terhadap Tuhannya gitu ya. Dan kaul kemiskinan itu ada Mas gitu ya. Jadi setiap pemuka agama Katolik yang dia sudah menjadi seorang pastor atau romo gitu ya, itu dia akan mengucapkan kaul kemiskinan. Jadi siap untuk hidup miskin Mas gitu ya. Ya Mas Wawan, tapi dari penjelasan tadi bukankah justru menjustifikasi ya? Itulah kenapa kemudian mereka bisa hidup sederhana karena memang sudah ada janji-janji suci gitu ya yang harus mereka penuhi. Sementara kalau manusia biasa, politisi, anak pejabat, keluarganya itu kan nggak ada janji suci gitu. Sehingga mereka boleh tampil glamor dong gitu. Gimana? Nah, bukan boleh Mas, karena ini nilai kan Mas gitu deh. Nilai-nilai kesederhanaan itu saya bukan seorang yang ini Mas, yang tekun agamanya lah gitu. Tetapi setidaknya kalau kita membaca kitab suci, di situ sudah clear gitu loh Mas, bahwa kaul kemiskinan itu atau bahasanya hidup sederhana itu sudah diajarkan gitu loh secara agama gitu ya, secara di Injil kita, di Alkitab kita ada itu Mas gitu ya. Mencontoh kehidupan misalnya, saya tidak mau menjustifikasi bahwa agama saya paling benar, enggak. Mencontoh kasus misalnya Yesus yang hidupnya juga sangat sederhana, itu kan menjadi satu suri toladan gitu loh Mas. Nah artinya bahwa bahkan ketika Anda dalam nats di Alkitab itu, ketika ditanya soal bagaimana sikap warga negara terhadap pembayaran pajak gitu ya, dan terhadap perpuluhan yang harus dilakukan terhadap kewajiban agamanya. Jawabannya simple, ya lakukan kewajibanmu sebagai warga negara untuk membayar pajak dan lakukan kewajibanmu sebagai anggota gereja sebagai seorang yang beriman gitu ya untuk membayar perpuluhan dan sebagainya gitu. Tetapi kan dari situ kita tahu gitu ya bahwa kesederhanaan itu menjadi kunci gitu ya. Nah, ini yang juga saya lihat di sini Mas. Setiap tahun itu banyak sekali surat edaran gitu ya, surat edaran yang diberikan baik itu langsung dari Roma hingga ke negara-negara kayak kasusnya Indonesia. Misalnya setiap hari pangan sedunia gitu ya, itu dari Roma ada surat suci yang mengatakan bahwa sekarang ini kita krisis pangan, sehingga membuang-buang makanan sisa gitu ya, itu dianggap sebagai sebuah perbuatan yang
tidak apa bahasanya itu tidak Tidak terpuji. terpuji. Betul. Bukan dosa, bukan. Jadi kan nggak harus ada pahala dan dosa, nggak gitu. Tetapi itu sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Artinya apa sebenarnya? Kita cukup mengukur kesederhanaan dalam diri kita gitu ya. Nah, disitulah ajaran-ajaran yang saya kira penting begitu ya bagi Paus yang mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa Paus itu gimmick aja karena dia membuka agama gitu kan. Paus nggak punya ajaran pribadi, ada. Ada, Gitu. karena dia kepala negara juga kan. Betul, kepala negara ada. Kenapa dia nggak pakai? Oke lah, orang mau bilang gimmick ya terserah mau gue aja. Tetapi sikap itulah yang kita puji gitu. Karena gini mas, apalagi sekarang hari Dan ini. kayaknya, sorry Mas Wawan, dan kayaknya memang ketika Paus pergi ke negara lain pun sama kan standarnya gitu ya. Maksudnya nggak juga hanya ketika ke Indonesia dia jadi begitu gitu. Betul. Karena begini mas, ada satu hal juga sebenarnya yang terkait dengan isu kesederhanaan itu bukan masalah sederhana, tapi ini satu lagi prinsip surat edaran dari Roma yang seringkali kita terima itu adalah soal apa? Cinta lingkungan mas itu. Nah hari ini saya kira Uni Eropa itu sangat ketat sekali kalau bicara soal carbon trading gitu ya. Jadi semua negara di Uni Eropa gitu ya di Eropa secara umum termasuk Vatikan saya kira berhitung betul kalau dia menggunakan pesawat pribadi berapa karbon yang terbakar. Kenapa nggak karbon yang terbakar itu diberikan kepada masyarakat atau umat yang lebih apa namanya membutuhkan. Gitu. Nah karena memang mas ya di tradisi Katolik, Paus dan sebagainya kan kita punya banyak contoh nih para pemuka di Katolik yang mengajarkan kesederhanaan misalnya. Bunda Teresa gitu ya yang di Kalkuta dia yang lebih memilih melayani orang-orang dengan kusta dan lepra di India tahu sendiri keadaannya gitu ya atau beberapa tokoh Katolik juga yang menjadi juru damai di beberapa tempat gitu ya. Nah sehingga saya kira nilai-nilai kesederhanaan itu memang sifatnya turun dari ajarannya gitu maksudnya di kitab sucinya sudah diajarkan dan kemudian diberikan contoh gitu ya oleh para pemuka agamanya gitu dan termasuk tadi ada beberapa guideline yang kalau saya ngelihatnya janji suci itu bukan berarti atau kaul-kaul tadi itu bukan berarti bahkan pilihan untuk menjadi romo selibat tidak nikah itu menjadi ya kan enak lu gak nikah malah justru sebaliknya di situlah letak tantangan besarnya gitu ya bagaimana seorang pemuka agama itu memberikan contoh kepada umatnya gitu ya untuk tidak berlaku hidup yang tidak sederhana. Nah ini Mas Wawan, flexing dan sebagainya. Ya Mas. Ini mungkin sekaligus poin terakhir ya. Bagaimana kemudian meletakkan isu kesederhanaan sebagai sebuah pilar gitu ya. Karena kalau kita ngomong soal nilai-nilai anti korupsi itu kan salah satunya juga kesederhanaan gitu ya. Itu yang sering kampanye KPK lakukan dalam kampanye pendidikan anti korupsi gitu. Bagaimana meletakkan isu kesederhanaan itu dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga kemudian orang itu, pejabat itu, anak pejabat itu atau keluarganya itu kemudian tidak semudah itu melakukan flexing, tidak semudah itu belanja sesuatu yang mahal harganya, yang kita juga tidak tahu duitnya dari mana sebenarnya. Karena kalau mengukur dari gaji yang normal gitu ya, itu kan sebenarnya juga nggak cukup untuk membiayai gaya hidup mereka kan. Seringkali kan ada idiom seperti ini di Indonesia. Boleh gajinya sedikit ya, tapi pendapatannya banyak gitu ya. Sehingga pengeluarannya juga bisa wah gitu. Gimana Mas Wawan? Iya, saya kira pertama soal kesederhanaan ini kan nggak ada di aturan ya Mas ya. Gitu ya, aturan hidup sederhana kan nggak ada. Tetapi setidaknya ada batasan-batasan kalau kita tadi balik lagi misalnya ke Undang-Undang Tipikor, ke Undang-Undang 28 penyelenggaraan negara bebas KKN itu kan ada rambu-rambunya Mas gitu ya. Nah rambu-rambu itu yang harus ditaati, dipatuhi oleh pejabat publik gitulah. Karena tantangan terbesarnya bukan hanya mengekang kemauan untuk tidak flexing gitu lah Mas ya, tetapi juga bagaimana kalau itu kan bicara soal di level etika moral gitu ya. Nah di level regulasinya aja penegakan hukumnya jalan nggak tuh gitu. Saya kasih contoh juga yang menjadi awal mula bencana misalnya kalau kita bicara soal kasus korupsinya Rafael Alun gitu ya. Itu kan berawal dari anaknya yang juga flexing. Kebetulan juga Rafael Alun adalah seorang Katolik gitu ya. Nah ini menjadi salah satu. Dan Kaisang juga udah flexing nih.
Betul, betul. Betul, udah mulai flexing kan. Jadi ini awal mula gitu loh Mas. Jadi saya kira keluarga, saya sepakat dalam level etika dan moral ya. Itu saya paling sepakat kalau keluarga itu menjadi benteng pertama yang harus mengajarkan kesederhanaan gitu ya. Itu sebagai sesuatu yang memang benar-benar intrinsik. Loh kalau kita ingat misalnya Mas, 10 tahun yang lalu, 2000 atau bahkan 12 tahun yang lalu, 2017-an gitu ya, misalnya kok 2017 jauh sebelum 2017, 2014, 2013, Presiden Jokowi juga melihatkan kesederhanaan kan ya, naik salah satu maskapai swasta Lion Air gitu ya, Ya. duduk di Atau ya bangku kalau naik Garuda duduk di kursi ekonomi ya. kursi ekonomi ya. Nah, awalnya kan publik percaya dengan kesederhanaan itu gitu ya. Tetapi kalau kita ngelihat hari ini kok jadi seolah-olah itu hanya kita di gimmick. Makanya nggak heran kalau misalnya tadi balik lagi ke kesederhanaannya Paus hari ini yang cuma dijemput dengan inovasi ini pesawatnya juga komersil ya dianggap sebagai gimmick karena kita pernah punya trauma sejarah seperti itu gitu loh Mas. Seorang pemimpin negara yang datang dari Solo, dari kampung, naik kendaraan umum, bahkan di bandara juga ikut lari-lari gitu-gitu. Tapi faktanya gitu ya, Paus juga menjalani kehidupan sederhana seperti itu karena dia punya nilai-nilai intrinsik gitu ya, yang itu nggak bisa dikhianati gitu loh Mas. Nah, kalau gimmick itu kan sesuatu nilai intrinsik yang Ya, motif politik. betul Mas. Nah, yang kedua saya kira yang juga penting Mas ya hari ini adalah soal bagaimana ini pembelajaran juga khususnya bagi umat Katolik di Indonesia Mas ya. Soal pencucian uang Mas. The next level of corruption gitu ya. Nah, sayangnya gitu ya, di beberapa kasus di Indonesia yang terkait dengan pencucian uang, kita tahu Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius gitu ya, seorang Katolik. Dia melakukan korupsi dan kemudian mencuci uangnya untuk sumbangan di beberapa gereja Katolik gitu ya. Siapa? Tadi Rafael Alun kita tahu gitu ya. Yang terakhir misalnya, yang paling juga nampak Johnny Plate melakukan korupsi, terus kemudian dicuci uangnya untuk memberikan sejumlah bantuan ke sekolah-sekolah Katolik. Yang pada akhirnya, pada ujungnya sekolah Katolik satu seminari di Kupang NTT mengembalikan itu gitu ya, tidak mau menerima. Nah, ini menjadi tantangan besar Mas, selain kesederhanaan gitu ya, bahwa gereja Katolik hari ini gitu ya dan umatnya itu penting untuk menyadari bahwa korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara, bukan hanya mencuri hak rakyat gitu ya, tetapi bisa diputar sedemikian rupa bahkan untuk membantu kehidupan kita. Nah, ini yang penting kalau menurut saya selain kesederhanaan, kuncinya adalah gereja Katolik ini perlu gitu ya membangun satu sistem gitu ya yang dia harus imun terhadap kejahatan-kejahatan yang modern gitu ya, atau kejahatan-kejahatan yang lebih kekinian kayak misalnya korupsi, pencucian uang dan sebagainya. Karena satu contoh saya salut dengan teman-teman PGI gitu ya, Persatuan Gereja di Indonesia, mereka punya satu panduan gitu ya untuk gereja-gereja dalam mencegah korupsi. Pengelolaan sumbangan gitu ya. Betul, untuk mencegah korupsi. Itu ada gitu ya. Meskipun kita punya baseline, punya modalitas tadi Mas, laporan keuangan gitu-gitu. Itu menjadi baseline gitu ya. Jadi saya kira itu juga menjadi penting gitu ya hari ini bahwa satu Mas kuncinya kesederhanaan itu harus intrinsik gitu ya. Bukan hanya gimmick, bukan hanya punya motif politik di belakangnya, tapi memang benar-benar intrinsik sehingga kita menyadarinya gitu loh Mas. Nah yang kedua saya kira penting juga gitu ya memaknai ya balik lagi saya nggak mau menjadi seorang yang moralis gitu ya, bahwa sebenarnya semua agama mengajarkan hal yang sama. Kalau untuk soal pencegahan korupsi, kalau di Muslim kan dikenal rasuah dan sebagainya gitu ya. Ya tinggal itu kita ikutin aja gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu pemimpin atau pemuka agamanya untuk melakukan itu, umatnya ngikutin kayak gitu juga. Karena kalau kita percaya kan tadi secara intrinsik, internalisasi di dalam diri kita jalan, ya sudah kita ajarkan dalam keluarga terkecil kita. Apalagi kalau di ajaran kami Mas di Katolik itu, gereja itu sebenarnya adalah bukan bangunan gitu ya, yang setiap hari Minggu misalnya kita datangin gitu ya, atau setiap ibadah kita datangin, tapi gereja itu adalah keluarga. Jadi gereja terkecil itu adalah keluarga yang kita hidupi setiap hari. Disitulah gereja sebenarnya. Jadi kesederhanaan, keterbukaan, anti korupsi itu bisa diajarkan di gereja dari keluarga kita gitu Mas. Kira-kira itu Mas.
Oke Mas Wawan, terima kasih untuk insight-nya. Tadi menggabungkan antara pendekatan ya Mas Wawan sebagai salah satu umat Katolik ya, dan juga sebagai aktivis di Transparansi Internasional. Kita tahu ada kebijakan-kebijakan yang juga harus terus dibenahi dalam konteks kita. Salah satunya tadi soal pencucian uang. Orang itu menjadi tidak takut di Indonesia itu karena ya undang-undang pencucian uangnya nggak ditegakkan secara serius. Undang-undang atau pasal gratifikasinya juga pilih-pilih gitu ya. Sehingga kemudian orang jadi merasa, saya tampil mewah juga nggak akan ada yang meriksa toh. Malah kemudian dipuja, dipuji, di sana sini banyak pengikutnya, banyak followersnya, ya dan kemudian menjadi salah satu tokoh gitu ya, kemudian yang dielulukan dan kemudian bisa menjadi calon pejabat publik di kemudian hari. Iya. Demikian Sobat Integritas, diskusi kita dengan Mas Wawan Suyatmiko, Wakil Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Kita jumpa lagi di lain waktu. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, subscribe, berikan komen, dan terus ikuti materi-materi atau diskusi-diskusi yang kita sajikan. Sampai jumpa.